cetakan dulu di sini. Ya Allah, makasih 20 jutanya sudah diterima. Bikin cetakan di batin. Tapi sebelumnya setelah dicetak di batin, makasih 20 juta udah diterima. Ino bikin cetakan juga di pikiran. Gimana sih cerita 20 juta diterima tuh gimana? Ino ambil cuplikan kecil aja, cekrek, cuma sekitar 7 detik cukup lah. Ngebayanginnya apa? Ino kalau uang masuk ada notifikasi dari handphone nggak? Ada. Bayangkan gini doang, handphone bunyi ting. Terus Ino nengok tuh, ngeliat handphone Ino keluar angka 20 juta masuk. Cukup begitu doang, rekam. Rasakan sudah selesai. Berapa pertanyaan ya? Dua kayaknya. Dua pertanyaan kayaknya ini panjang sih. Kalau Iya, boleh. Boy bisa prediksi kayaknya. Aman. Ini tuh sebenarnya Ino mulai sadar tuh sebenarnya Ino tuh nggak pantas disebut Gen Z, tapi nggak pantas juga disebut milenial. Akhirnya tuh umuran Ino tuh yang 96, 97, 98 lah ya, 3 tahun ini aja ya. 3 tahun ini tuh ternyata ada terms, ada istilah namanya tuh zilenial. Oh, zilenial. Oke. Yang disebut ya pokoknya Gen Z, transisi masa-masa yang lahir sebenarnya disebut milenial enggak, Gen Z juga enggak juga gitu. Jadi kita tuh di transisinya. Jadi kita tuh generasi yang ngerasain langsung gimana standar hidup normal itu berubah drastis gitu dalam 1 dekade kita terakhir gitu. Contohnya gitu kan, dari cita-citanya orang milenial punya rumah gitu kan, punya rumah, nikah, kerja gitu kan. Tapi berubah drastis gitu. Sekarang yang sekedar bisa makan layak dan bayar kontrakan atau bayar kos juga udah cukup gitu di kita tuh sekarang. Iya. Nah, menurut Febi itu gimana sih kesadaran ekonomi ini tuh harusnya kita pegang? Kesadaran ekonomi seperti apa yang harusnya kita pegang supaya nggak terus-terusan ngukur diri pakai standar yang udah nggak relevan sama kondisi kita saat ini gitu. Oke, Nino. Thank you so much, pertanyaannya seru. Jadi memang generasi di pertengahan antara milenial dan Gen Z ini ngalami satu siklus yang seru banget ya. Banyak banget perubahan di sini. Dari mulai orang yang bekerja dengan fisiknya sampai akhirnya sekarang banyak banget AI, banyak yang dirumahkan, banyak yang akhirnya ngerjainnya remote atau orang udah nggak dipakai lagi karena lebih canggih AI ngeletinya. Lebih canggih, lebih cepat, lebih efisien, lebih banyak lebihnya gitu. Tapi gini. Yang harus Ino dan teman-teman tahu sebagai anak muda ya di generasi 20 tahun, 30 tahunan, kayaknya udah waktunya melek tentang substansi siapa kamu deh. Kayaknya udah mulai bisa melek deh menuju ke substansi kesadaran gitu. Kesadarannya gak usah berat-berat lah, gak usah berat-berat mikirnya. Kesadarannya simple aja, bahwa sesungguhnya kita percikannya Tuhan, udah gitu aja. Memahamkannya pakai kata yang simple aja gitu. Ambil aja satu contoh ayat Quran, surat As-Sad ayat 27 yang utama gitu, bahwa Allah meniupkan ruh ke kita gitu. Logika simpelnya kan Ino kalau nggak ada ruh nggak hidup kali. Ya. Bener, itu aja coba di delivery sama teman-teman, startnya dari situ dulu. Karena kalau udah ujuk-ujuk start di pertengahan gempita kehidupan ini, lu pasti galau, pasti resah. Gue udah sarjana, gue udah gini, yang sarjana juga jutaan orang gitu kan pasti. Terus pekerjaan juga begini begitu, udah pasti galau. Tapi kalau seandainya kita balik lagi ke substansi awal, bahwa
ambil pemahaman yang paling simpel, kita adalah percikan ruhnya, kita adalah makhluk cahaya. Maksudnya apa? Aslinya kan kita nggak di bumi ujuk-ujuk ada di sini. Aslinya kan kita di sono, no. Kita tuh kan makhluk langit sebetulnya. Makhluk langit yang sebentar ke bumi, ntar balik lagi ke sono, gitu. Nah, dibikin lebih simpelnya itu aja. Simpelnya gini, no. Yang namanya Allah itu, no, itu adalah cahaya di atas cahaya, sumber cahaya. Gitu ya. Energi di atas energi, sumber energi, dialah yang satu. Dari dia memercik kayak kembang api. Tahu kan kembang api ada percikan gitu kan? Memercik percikan ini jadilah kita. Saat itu belum ada casingnya, tapi pada saat lahir jadilah di dalam casing Ino gitu. Nah, kita sendiri, kamu, teman-temanmu, aku, itu bukan tubuh yang ini nih, no, bukan daging yang ini. Karena kalau meninggal kan ini udah habis dimakan tanah. Bener nggak? Kalau Ino meninggal, siapapun kita pasti meninggal. Kalau kita meninggal kan ini kalau dikubur kan lu nggak ganteng lagi udah habis dimakan tanah. Tubuh lo hilang, pikiran lo hilang, perasaan lo hilang, emosi lo hilang. Tapi Ino-nya masih ada nggak sih tuh? Masih ada nggak? Masih. Nah itu, no, simpelnya lu adalah percikan ruhnya makhluk cahaya. Ini dulu dikuatin nih. Ini dulu, karena kalau nggak kuat di sini goyang, no, di tengah-tengah goyang. Pemahamannya disimpelinnya gimana teh? Gini, kan ada Allah nih, sang maha sumber cahaya di atas cahaya, ya. Allah ini memercik, jadilah kita. Artinya kan kita bagian dari diri dia. Kalau kita bagian dari diri dia, analoginya simpel. Kalau Ina ke Laut Pangandaran kalau dicobain rasanya asin. Kalau ditarik setetes atau percikannya dicobain asin juga dong. Bener nggak? Kalau Allah punya sifat kasih sayang, Ina punya sifat kasih sayang nggak? Punya. Kalau Allah punya sifat maha lembut, Ina punya sifat kelembutan nggak? Punya. Kalau Allah maha berkelimpahan, lu punya kelimpahan nggak? Punya. Kalau Allah bisa menciptakan, lu bisa menciptakan nggak berarti? Bisa. Nah, diem dulu di situ. Berarti aslinya gue punya potensi kelimpahan dong ya. Berarti aslinya gue punya potensi menciptakan dong ya. Ino tau nggak? Tugas utama manusia, tugas utama Ino sama teman-teman itu jadi arsitek terbaik buat hidup lo. Kalau lu belum bisa meng-create hidup lu dengan arsitektur terbaik, lu akan merancang hidup lu kayak apa? Dosa besar udah. Kenapa? Kita tuh beda dari makhluk yang lain. Makhluk lain yang namanya pohon kelapa, dia udah gak bisa gerak. Tugas hidupnya begitu, lo tinggi gitu aja udah tinggi, udah gak bisa nge-request apa-apa. Pohon apel, begitu aja. Beda sama manusia. Dia dikasih keleluasaan, dikasih potensi untuk bisa merancang hidupnya, bagaimana dia mau rancang indahnya hidup itu. Yang penting tahu yang tadi aku cerita dulu. Terus TVB kita harus mulai dari mana, Tete? Ini harus mulai dari mana? Kan kita punya 3 buku ya, Nok? Ada buku Gold, ya. By the way, gue udah ngasih Nok buku-buku ini belum sih? Udah. Ada buku Gold, ada buku Asumsi, ada buku Syukur. Untuk teman-teman yang mau buku Goals, Asumsi yang buku Syukur, boleh inbox ke asisten aku ya, Indri namanya, atau Kang Hendar, boleh. Nanti disambungin ke kita, persediaannya ada di Ngaji Roso. Persediaannya nanti dikirimin sama Mbak Dinda Ngaji Roso, nanti disambungin. Jadi startnya dari mana teh? Startnya dari situ dulu. Tahu bahwa sejatinya kita tuh itu. Pertanyaannya kan gini, Teteh, tapi kan semua potensi itu kan adanya di medan kuantum. Nggak ada, belum di tangan Ino. Kalaupun misalnya Ino mau rancang di buku Goals ini, ya Allah, aku bersyukur dan berterima kasih. Start pertama aja, income-ku 25 juta per bulan. Coba berani dulu aja nulis begitu. 2 kali lipat dari yang sekarang, anggap 10 atau 20 juta per bulan. Terima kasih ya Allah, ini sudah terjadi dengan mudah, membahagiakan. Cuma begitu doang scriptingnya.
Nah, satu lagi yang harus Ino tahu, ini kan buat menjawab gimana generasi di tengah-tengah ini menjalani hidupnya di kala kondisi kayak gini gitu kan. Ya ini, step pertama tahu dulu kamu siapa. Step kedua, kamu harus tahu dulu kenapa sih kamu diciptakan. Ino diciptakan untuk jadi arsitek kehidupan Ino sendiri dan keluarga. Caranya gimana? Ya lo tulis dulu. Lo mau apa? Tulis. Nah, yang kedua, Ino harus memahami. Yang kedua gini. Tubuh kita ini, dia itu pemancar sekaligus penerima pancaran. Jadi Ino itu pemancar sekaligus receiver. Nah, pemancar sekaligus receiver ini pahami cara kerjanya, yang Ino pancarkan itu yang diterima. Kalau Ino dan teman-teman pancarannya adalah aduh gimana ya, aduh bisa nggak ya, kayaknya susah ya, khawatir ya, kira-kira itu yang dipancarkan yang diterima apa no? Pekerjaan yang nggak dapet. Karena realitamu adalah semua asumsi yang kamu pancarkan lewat tubuhmu. Karena rumusannya lo inget aja deh, kalau lo cermin no, inget aja deh lo bercermin udah gini doang, begini doang rumusannya, gampang. Cuma cermin dan dirimu wes gitu. Maksudnya gimana? Kamu mancarin apa? Khawatir teh, ya udah selamat deh. Perasaan yang kamu pancarkan dalam khawatir itu adalah doa yang Allah baca. Jadi ternyata Allah dan sistem kerja semesta itu ngebaca doa kamu. Itu bukan kata-kata yang Ino mau. Ya Allah aku mau uang, ya Allah aku mau anak aku sehat, ya Allah aku mau ini, ya Allah aku mau ini. Bukan. Tapi semua rasa yang Ino pancarkan itu jadi request yang pasti diwujudkan. Jadi Allah itu bahasanya universal, rasa, bukan suara. Makanya maaf keluarga kita yang belum bisa melihat atau buta, dia tetap bisa berkomunikasi dan semua doanya dikabulkan karena Allah membaca getaran rasa. Gitu. Jadi start pertama itu, kedua tulis goal. Kenapa harus ditulis? Gini. Tubuh Ino, selain sebagai pemancar dan penerima pancaran, tubuhmu juga itu dikasih 2 perangkat. Apa? Pikiran dan perasaan. Pikiran kita itu fungsinya memang rame dia. Begitu banyak imajinasi yang dia buat. Jadi pikiran kita dan perasaan kita ini, ayo kita arahkan untuk mencipta. Maksudnya apa? Kalau selama ini Ino, yaudahlah apa adanya aja, apa adanya. Gimana semesta mau tahu yang lo cetak apaan, orang lo apa adanya. Lo tulis, dari yang tadi ditulis 20 juta per bulan. Terus cara mewujudkannya gimana? Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Panduannya ada di situ. Ketika kamu bersyukur, pasti aku tambahin. Jadi kunci yang membuat yang tadinya di Laumul Mahfuz jadi pada akhirnya ada di tangan, itu adalah dengan cara bersyukur sebelum menerima. Jadi bikin cetakan dulu di sini. Ya Allah makasih 20 jutanya sudah diterima. Bikin cetakan di batin. Tapi sebelumnya setelah dicetak di batin, makasih 20 juta udah diterima. Ino bikin cetakan juga di pikiran. Gimana sih cerita 20 juta diterima tuh gimana? Ino ambil cuplikan kecil aja, cekrek, cuma sekitar 7 detik cukup lah. Ngebayanginnya apa? Ino kalau uang masuk ada notifikasi dari handphone nggak? Ada. Bayangkan gini doang, handphone bunyi ting. Terus Ino nengok tuh, ngeliat handphone Ino keluar angka 20 juta masuk. Cukup begitu doang, rekam. Rasakan sudah selesai. Jadi rasakan cerita di ujung.
Baru kemarin saya kayak gitu. Praktekin dong. Udah terwujud. Yeah. Gitu dong. Masa tim aku nggak praktek? Nggak rame. Udah masuk, udah ini. Dia sudah masuk. Off record aja ceritanya. Iya, maksudku gini. Aku senang banget. Finally. Lo ada manifestasi pertama. Karena dari cerita yang pertama ini bisa diulang. Aku dulu manifestasi pertamanya kan motor Harley itu kan, yang 1,3 miliar selesai itu kan. Itu yang pertama. Berikutnya akhirnya aku ngerenungin, nah ini harus mulai pelajarin patternnya, polanya, karena pola Ino sama pola aku gayanya beda. Gaya manifestasinya cuma esensi, step-stepnya sama. Ino coba mulai tulis resepnya. Gua kemarin sampai berhasil ngitung nggak berapa lama, dari mulai lo quantum jam atau nulis goal atau bikin cetakan di sini, lepasin hari-hari normal aja sampai akhirnya terjadi berapa lama? Berapa bulan? Sebenarnya kalau karena itu kan polanya beda ya. Ino kan nggak nulis, bahkan kalau Ino pun nggak nulis, nggak tahu ya kalau nulis kayak gimana jadinya. Dari semenjak dicetak di pikiran itu tuh ya sekitar 2 minggu lah. Wow, so amazing. Oh, cool. Bagus dong. Nice. Apalagi ditambah rajin rilis loh. Iya. Pikir-pikir ya juga ya gitu. Karena kan masalah kelimpahan itu belum hadir dalam kehidupan Ino kan cuma masalah kayak gini, no. Masalahnya simple, gini doang masalahnya. Sejatinya Ino kan kertas putih kan? Ya. Kertas putih ini kebahagiaan kelimpahan dia. Tapi Ino kecil kan udah banyak ngerekam. Sedih, luka, cemas, bingung, semua orang sama lah. Mulailah ada sedih, kecewa, ada lagi marah, semua kesel, cemas, bingung. Lama-lama kan si kertas putih ini kan ketutup. Si kebahagiaan, kelimpahan, kemudahan ini ketutup. Berarti tugas Ino ngapain dong kalau ini ketutup? Ngapain? Lepasin ini. Ya. Lepasinnya caranya gimana? Ya aware aja sama rasa gitu. Jadi Teh gimana sih menanggapi situasi Gen Z saat ini nih, masa-masa perantara dari milenial ke Gen Z dengan kondisi lingkungan yang seperti ini? Sebenarnya kalau dari sisi kesadaran nggak ngaruh, Ino. Aku pernah ada di masa dimana saat lalu terpuruk, terus masuk COVID. Pas masuk COVID kan semua nol tuh, kebanyakan orang ya. Bisnis turun dan lain-lain. Apa yang terjadi sama aku, no? Uang aku masuk 10 kali lipat daripada sebelumnya. Karena apa? Mindsetku beda dari mereka. Aku nggak ngaruh. Kenapa nggak ngaruh? Di dalam cerita awal kehidupan kita yang kertas putih ini, no, semua yang Ino butuhkan dalam hidup udah ada. Solusi masalah hidup Ino udah ada di situ. Tapi dia bentuknya masih medan kuantum energi. Jadi mulai pahami sama Ino dan teman-teman. Ino kan duduk di sana, aku duduk di sini. Kita kan ada di dalam satu ruang semesta tanpa batas yang sama kan? Nah, bayangin sama Ino, si semesta yang gede ini isinya energi semua, no? Energi ini dia bagaikan bahan baku untuk segalanya. Dia bentuknya banyak partikel-partikel energi gitu. Nah, si partikel energi ini bahan baku buat segalanya. Tergantung lu mau cetak apa di pikiran. Ketika Ino cetak, rasakan sudah menerima, terus kan wajib dilepasin ya. Jadi kunci manifestasi itu kamu jangan pegangin itu goal, lepasin aja, serahkan Allah yang ngatur, lepasin. Serahkan Allah yang ngatur. Pada saat dilepas, ya udah jangan diinget-inget lagi.
Ino dan teman-teman lakukan aja kegiatan seperti biasa. Cuma seperti yang aku selalu bilang sama Ino, kalau Ino bekerja atau Ino melakukan sesuatu, misalnya dikasih job desk-nya 1, lakukanlah lebih buat kehidupan ini. Ino dikasih job desk 1, lakukanlah 1 plus 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 untuk apapun. Mau sama istri, sama anak, sama diri Ino, sama pekerjaan, sama project, sama whatever. Lakukan lebih. Karena si action kita lakukan lebih bukan buat siapa-siapa kok. Allah dan semesta tuh nggak ngelihat orang lain sama sekali, enggak. Dia cuma ngelihat lo aja. Maksudnya gimana? Apa yang lo pancarkan, lo berikan lebih ke orang lain. Ino kan melakukan itu mantul ke cermin realita Ino. Pantulannya buat siapa? Buat Ino. Iya, buat Ino. Jadi kenapa harus ditulis di buku goals? Biar ada record untuk pada akhirnya Ino bisa pelajari pola resepnya. Maksudnya gimana? Mulai tulis nih, gue quantum jam yang kemarin tuh ya asumsi lah ya, tanggal 1 Mei misal. 1 Mei ditulis tuh, kan bahasanya simple, cuma pernyataan memilih doang. Dari kelimpahan yang tanpa batas potensinya, pilih. Ya Allah, aku bersyukur, berterima kasih, income 20 juta per bulan, sudah aku terima. Sebetulnya cuma begitu doang. Tapi kasih judul deh, gue dapetinnya mudah sama membahagiakan. Cuma begitu doang, untuk cuma dari semua potensi tanpa batas, aku mengizinkan merequest itu duit 20 juta, aku izinkan hadir. Gitu. Catat tanggalnya dah. Setelah manifest catat lagi di bawahnya. Manifestasi misalnya tanggal, anggaplah 22 misalnya. Kan kelihatan 2 minggu. Dah. Setelah itu bikin lagi dong. Rumah. Gak usah dipikirin juga caranya gimana, kan energi tanpa batasnya udah ada sebetulnya. Kejadiannya gimana caranya, kejadiannya kapan, kan itu bukan urusan Ino. Caranya, prosesnya, waktunya bukan teritorimu, gak ada di wilayahmu. Tugas Ino apa? Inti tugas-tugas teman-teman apa? Mengizinkan terbuka menerima. Bayang, baik banget gak Allah? Baik banget. Cuma izinkan kamu terbuka menerima, bikin cetakan di batin, bikin cetakan gambar di sini, lepasin. Ya orang aku aja kerjanya cuma gitu doang tiap hari. Mengizinkan menerima, lepasin. Tapi substansi krusialnya dulu dilakukan apa? Bab 1 tadi. Ayo mulai tahu kamu makhluk cahaya. Jadi Ino gak perlu ngejar-ngejar cahaya, orang kamu udah itu. Gak usah dikejar. Yang kamu kejar, yang mengejar. Yang kamu kejar udah ada di dalam dirimu sebetulnya. Jadi substansinya itu, tahu siapa dirimu, tahu tugas utamamu apa, jadi arsitek terindah merancang hidupmu. Setelah tahu 1, 2, ya gak bisa diem aja dong. Bikin cetakan. Tulis di buku, rasakan, cetak, lepasin. Setelah itu do the best buat kehidupan kamu. Gitu pertanyaan pertama selesai. Thank you ya. Technically sih pertanyaan-pertanyaan yang lain udah kejawab sih dari situ. Ya. Dari lumayan banyak tadi itu, cuman tinggal di ini lagi, takutnya ya, di ini ditanyain lagi, redundant lagi nih. Iya. Tapi aku seneng banget, maksudnya gini loh kehidupan ini nggak perlu banyak-banyak teori Betul. Alami aja. Jadi intinya adalah mengalami. Jadi sebetulnya orang materinya cuma cermin begini doang. Selebihnya praktek aja, udah praktek. Kalau udah praktek sekali kan pengen ngulang ya pengen ngulang dong, bener nggak? Ya betul, masuk duitnya pengen ngulang sih. Ya iyalah, harus diulang. Kalau misalnya udah pernah sekali, challenge lagi. Kalau misalnya udah 20 juta, masukin lagi angka 30 berarti. Masukin 30, atau kalau mau seru, bikin itu jadi rutin. Bukan lagi, rutin dulu. Bukan lagi cuma sesaat doang. Caranya gimana membuat itu terjadi?
training diri Ino sendiri hari-hari. Bayangin aja setiap bulan memang udah biasa dapat segini. Ini memang identitasku. Karena aslinya kamu kan memang udah kelimpahan, itu udah aslinya Ino. Dan biasain kalau syaraf-syaraf tegang, ya tegang, ketakutan, kebingungan, keresahan, tegang syaraf-syarafnya, rilis, tarik napas untuk dibikin rileks dulu, karena manifestasi nggak terjadi di dalam tegang gitu. Kita masuk pertanyaan kedua. Udah kejawab kan? Udah kejawab. Kita ada 20 menit lagi mau ngapain? Nah, Random aja, random. record 20 aja, menit kan? lagi, 20 menit lagi. Ngobrol. Ngobrolnya off record aja lah, soalnya ini banyak yang aku pengen ngobrolin juga, biar nggak ke ini aja. Biar nggak kepotong. Boleh. Oke.